Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk um, Gemini, arti hadirmu. Energi untuk Juni 2022 ya. Untuk yang arti hadir energi Mei 2022 kayaknya saya udah nggak kekejar, udah lewat waktunya. Jadi kita langsung aja reading di Juni ya. Sorry banget, di Mei itu saya nggak mengira bakalan nggak sempat reading. Mohon maaf dan harap maklum. Terima kasih. Oke, kita langsung di Juni aja. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Gemini, apa kabar? Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita ngelihat lebih jauh tentang arti hadir kamu, kita lihat the truth, energi dari dia untuk kamu. Kalau dia dikasih kesempatan untuk speak up dari sisi terjujur dia untuk kamu, apa bunyi yang terdengar di telinga kamu? Oke? Nanti ada 3 deck, di top deck dan ada bottom of the deck dari dia untuk kamu. The truth dari pasangan Gemini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Deck pertama, deck kedua, oke. Deck ketiga. Bottom of the deck. I remember every detail of the day. Aku ingat setiap detailnya di waktu itu, di hari itu. Hari itu di mana kamu dan dia masih bersama. Waktu itu, saat itu, hari itu, di momen kalian mungkin saling mencintai, jatuh cinta, atau momen tentang kalian lagi berantem, and then ada masa jeda, tidak saling bicara. Oke? Dia ingat dengan detail. Ada momen yang dia ingat banget sama kamu tuh detail banget. Apa coba? Kamu pasti bisa nebak. Oke? So ini deck pertama dia. I left when I saw you with someone. Aku tinggalin kamu ketika aku lihat kamu sama orang lain. Oke. So mungkin itu momen yang gak bisa dia lupa. Detail. Waktu dia pas mergokin kamu lagi sama orang lain. Yang menurut dia spesial untuk kamu. Yang menurut dia membuat kamu jauh dari dia. Oke. Dan di sini I love you. Aku cinta sama kamu, Gemini. I love you more. Aku cinta sama kamu, Gemini. Aku tuh dia ya, bukan Nona Pastel. Aku tuh dia. I love you, Gemini. Oke, dan di sini ada I couldn't let you get close to me. Aku nggak bisa biarin kamu untuk deket sama aku lagi. Aku nggak dapet biarkan kamu untuk deket sama aku. Jadi lagi jaga jarak nih. Kamu mau deket balikan lagi sama dia atau mau berusaha untuk bersama lagi sama dia. Dia menjauh.
menjauh begitu ya. Okay, so I remember every detail of the day. So ada satu momen yang unforgettable di mana itu bisa jadi bad memories or sweet memories. Juga kayaknya dia lagi jealous sih sama kamu, jaga jarak karena dia jealous. Karena dia ngerasa kamu mesra sama semua orang, nggak ada batas. Dia ngerasa nggak spesial karena kamu menspesialkan banyak orang gitu loh. Terlalu ramah sama orang lain atau flirting begitu, I don't know. Kayak ada bisa bad memories, bisa sweet memories. Dimana itu dia ingat setiap detailnya. Oke, darling. Oke. Gemini. So kita lihat translate dari 78 deck ya untuk Gemini. Karena kita melihat dua sisi, baris pertama dan kedua bisa vice versa. Baris pertama nanti ada energi kamu, baris kedua ada energi dia. Baris ketiga arti hadir kamu untuk dia, dan ada bottom of the deck. Oke, bottom of the deck, 3 deck untuk kamu. Ya, bottom of the decknya 3 untuk Gemini ya. Gemini. My darling angels, please clarify Gemini arti hadir Juni 2022. Please clarify, please clarify. Gemini Sun, Gemini Moon, Gemini Rising, Gemini Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Baris pertama energi kamu. Two of Swords, Two of Pentacles. Okay, Five of Wheels. Nona Pastel cuma bisa bilang silent treatment. Apa jangan kasih kendor. Oke. Oke, kita lihat energi baris kedua. Di sini ada Eight of Wheels. Dia nunggu. Oke, masih nunggu. Silent treatment again. Oke, menyerah. Oke, Gemini. Baris ketiga, arti hadir kamu. Oke, the World energy. Oke. Four of Pentacles. Oh, Queen of Cups. Masih ada cinta. Masih ada cinta. Bottom of the deck. Oh. Kalian lagi perang dingin ya. Blok barat, blok timur. Oke, Nona Pastel di tengah-tengah jadi non-blok. Lagi perang dingin. So dengan Scorpio, apalagi dengan Scorpio, Gemini lagi perang dingin. The Death energy di sini. Nggak ngomong itu lebih baik Nona daripada ngomong ribut. Nah itu dia. Silent treatment di sini. Blocking, bisa kamu blokir dia. Kamu ngerasa bahwa bertahan adalah cara yang nggak akan pernah berhasil. Udahlah, nggak usah bertahan lagi. Nggak usah, kita beda. Nggak bisa, gitu ya. Kita beda, nggak bisa. Udah cukup, selesai, enough. Lu gue N. Nah itu dia ya. Oke, sudah nggak ada komunikasi. The Death energy. Kamu ngerasa bahwa bertahan adalah cara yang nggak akan pernah berhasil, jadi harus berubah. Nggak harus lagi nunggu dia. Oke, next chapter. Mulai dari awal di situasi diri kamu dan hidup kamu saja tanpa dia. Dan di sini ada Ten of Wands. Kamu ngerasa berat sekali, bosan dengan situasi, ribut lagi karena beda ya. Jadi gini, Gemini, kenapa kamu bisa melihat itu berbeda? Karena kita ngerasa ini orang kok beda ya sama gue. Kok beda ya pokoknya beda. Kenapa kita jadi melihat itu jadi beda?
Ini kita nggak usah ngomong beda religius atau beda culture, education, pola asuh, ataupun apapun ya perbedaan. Tapi ini beda karena apa? Kenapa kita lihat berbeda? Karena kita punya ekspektasi atau standar sendiri. Maka ketika kita melihat di luar dari standar kita, itu jadi beda. Iya, pasti. Tapi kalau kita nggak punya standar, kita nggak punya ekspektasi, yang terjadi kita ngelihat perbedaan itu jadi spesial, unik. You know? Nah, ini beda pola pandang, pola pikir. Ten of Wands. Kayaknya kita nggak sama, Nona. Jadi kayaknya gue nggak punya kesamaan sama dia. Jadi lebih baik gue ngerasa berat banget. Karena kamu di awal kamu udah punya ekspektasi. Kamu punya harapan. Harapan kamu sendiri, bukan harapan di hubungan kamu sama dia. No. It's about you. Si Ten of Wands. Kamu jenuh, berat. Padahal kalau ya itu mungkin salah satu momen kita ya, kita pengen cari yang satu circle sama kita. Jadi semua orang pengen punya yang satu circle sama dia, pasangan terutama, karena setiap hari kita terkoneksi. Apalagi ingin menciptakan bonding, kita mau cari bridge-nya, jembatan untuk bisa bersama begitu di tengah-tengah, win-win solution di sini, win-win goals di sini. Kamu menang, dia menang dengan goals kamu, dengan goals dia. Tapi ya kamu punya standar. Beberapa mungkin Gemini ini sangat perfeksionis dan ingin dimengerti, dipahami. Oke, secara utuh di sini, tapi kayak nggak dapet dari pasangannya. Dan akhirnya ngelihat semua hal kita beda, Nona. Kita nggak satu circle gitu. Oke, kenapa saya bilang begini? Karena siapa yang kamu temui, yang kamu rasa attraction sama dia, siapapun itu pasangan kamu, kalian punya energi yang sama, makanya kalian bisa bersama. Tapi ya, perfeksionis ya beberapa Gemini di sini, so makanya kecewa. Ten of Swords di sini, makanya kecewa. Oke, beberapa memang karena situasi tripartite relation. Oke, tapi ya kalau tripartite relation ini beberapa, tidak semua. Juga kamu ngerasa dia tuh nggak punya waktu untuk kamu. Dia terlalu kerja keras, dia terlalu mengejar wealthy-nya dia, kemakmurannya dia. Kayak kamu nggak ngerasa kamu jadi priority-nya dia. Oke. Bisa tentang itu. So ya, di sini ada Scorpio, Pisces, Cancer, terutama Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgos. Oke, the World Energy, Taurus Energy. Oke, bisa energi aja, whatever ini bisa energi aja ya. So di sini Two of Swords ini kayak kamu ngerasa badai dalam hidup, chaos banget hubungan gue, Nona. Gue kayak nggak ada bahagianya sama dia. Udah gue blok aja deh. Gak bisa gue pertahanin lagi, Nona. Ini pasti kamu ngerasa kayak chaos banget di sini. Pilihan terbaik adalah nggak ngomong sama dia. Daripada ngomong, ribut. Kita nggak pernah sepakat. Ini dia. Kenapa? Karena punya standar sendiri. Standar kebenaran, standar prinsip, whatever, ekspektasi. Nah itu, makanya jadi ngelihatnya beda. Tapi kalau kita nggak punya ekspektasi sama orang lain, kita mau lihat perbedaan sama dari orang lain itu. Yang kita lihat, oh ini orang unik ya, gitu. Nah itu bedanya di situ. So don't put your expectation to others. Ketika kamu punya harapan ketika pasangan kamu harus treatment kamu seperti A, B, C, D, E, F, G, tapi dia treatment kamu D, E, F, G, H, I, J, K gitu. Jadi beda. Oke. Jadinya kayak perbedaan itu jadi troublemaker buat kamu sama dia. Oke. So ini kamu blocking dia. Beberapa sudah blokir. Karena udah nggak sanggup lagi ngadepin dia. Oke. Dan di sini ada Two of Wheels. So Two of Wheels di sini juggling situation. Kamu punya ekspektasi.
Tapi yang terjadi berbeda. Ini kamu lihat ada seseorang yang berdiri di atas roda dan satu tangannya diangkat ke atas untuk roda yang satu lagi. So, roda yang di bawah ini adalah real kehidupan. Roda yang di atas adalah ekspektasi kamu. Jelas di sini kamu punya ekspektasi untuk pasangan kamu. Bagaimana dia treat kamu, bagaimana respon dia, bagaimana perjuangan dia, effort dia. Itu kamu punya standar. Tapi kamu nggak ngomong sama dia. Nah ini, tidak ada heart-to-heart conversation. Oke? Yang real terjadi, dia buat sesuatu yang sangat berbeda dari kamu dan kamu jadi lebih gampang tersinggung, baper, pemantik pertengkaran. You know, Gemini. It is because you put your expectation for your couples. Okay? Capek hidup kalau kita taruh ekspektasi kita untuk orang lain, standar kita. Apalagi kamu perfeksionis. Makanya di sini ada Ten of Swords. Kamu kecewa, ya iyalah, pasti kecewa. Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Scorpio di sini. Water sign energy. Sih kayak kamu nggak terima mereka seperti adanya mereka, dengan uniknya mereka dari awal. Dan ini kayak dari awal tuh udah ngerasa beda, ditahan, boom. Gak sanggup lagi gue. Ten of Wands di sini. Oke. Ini klimaks. Karena udah sabar berapa lama. Kalau akhirnya kamu sabar-sabarin, tapi kamu nggak nurunin ekspektasi kamu, atau kamu nggak kosongin lembaran ekspektasi itu untuk nggak punya ekspektasi sama orang lain atau sama pasangan kamu. You know, Gemini. So ya kadang kita ngerasa banyak orang tuh beda sama kita. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi orang itu harus seperti ini sama kita, treat kita, how to treat I am, we are. Itu jadi kayak akhirnya kita capek sendiri, lelah sendiri, kecewa sendiri. Oke? Dan di sini ada Five of Pentacles. Ini tentang perbedaan religious, religious, culture, education, whatever, perbedaan di sini sangat terlihat jelas dan hubungan menjadi begitu dingin. Kamu menunggu dia berubah. Kamu nunggu dia seperti apa yang kamu harapkan, seperti ekspektasi kamu, tapi ya sampai capek kamu. Ten of Wands, Ten of Swords. Udah cukup dengan kelelahan itu. Coba mulai lagi dengan tidak memberikan ekspektasi atau harapan apapun pada orang lain. Untuk orang lain treat kamu gitu loh. Ngerti nggak? Nah ini kenapa sampai kayak gini, hubungannya jadi dingin. Dan kenapa jadi begini? Kamu tidak bicara gitu loh. Kamu maunya diapain gitu. Kamu nyamannya diapain. Kamu nggak ngomong. The wheels energy, two of wheels dan five of wheels di sini. Kamu hanya nunggu aja, kamu nggak mau ngomong. Kamu pengen dia ngerti kamu, mempelajari kamu, ngertiin kamu, treat kamu dengan cara yang kamu inginkan. Tapi kamu nggak ngomong, nggak speak up di sini. So kamu capek sendiri. Iya pastilah. Karena pasangan kamu bukan tarot reader. Kecuali kalau pasangan kamu tarot reader, kamu nggak usah ngomong, udah ketahuan kan. Atau mungkin indigo, dia bisa baca pikiran orang. Boleh lah. Oke. Ya ini salahnya di situ. So kita lihat dia, energi dia. Itu feels dia mengubur dirinya untuk bekerja, nunggu di sini. Dia nunggu, kamu nunggu. Ini udah nggak saling bicara. Dan kamu udah jenuh untuk hubungan yang nggak bicara. Udah perang dingin ini, blok barat, blok timur. Oke, ini tidak saling bicara. Dia nunggu, waiting. Seven of Wheels di sini, wait and see, wait and see. Ini hubungan udah berjalan, fondasinya udah berjalan dengan cukup baik. Sudah berakar cukup baik, bertumbuh cukup baik. Kalian stuck di sini untuk memperbaiki komunikasi. Yes, stuck. Oke? Gimana dong?
Dia nunggu, and then ya mungkin dia nggak punya waktu untuk bicara karena dia sibuk. Atau mungkin ini kelihatannya kayak gini, beda negara, long distance relation, beda jam. Jadi kayak pola hidup ya, jam jam tidurnya beda, waktunya beda. Jadi kayak susah untuk bicara tuh kayaknya waktunya beda. Dia bangun, kamu tidur dia bangun gitu loh. Jadi beda waktu. Saling nunggu di sini nggak komunikasi. Six of Swords ini ya beberapa long distance relation, and then Six of Swords nih kayak dia ngelihat akan sangat sulit bersama, akan sangat sulit bersama. Dia ngelihat apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dilakukan, itu tidak merubah apapun yang ada dalam hubungan kamu sama dia. Ditambah dengan kalian tidak saling bicara. Tidak akan merubah badai atau situasi chaos yang terjadi. Okay. So, yang dia lakukan adalah di sini I left when I saw you with someone. Dia nunggu kamu nemuin seseorang. Dia nunggu kamu nemuin seseorang supaya dia bisa ninggalin kamu. Kenapa begitu? Karena dia mencintai kamu. I love you Gemini, but we are not match gitu loh. Kita nggak sama gitu. Kenapa kalian berdua, harusnya kalian sadari ya, kalian berdua tuh ketemu karena kalian punya frekuensi yang sama gitu loh. You know? Kita tuh ketemu sama, apalagi kalau kita attraction, cinta ya, kalau kita bicara orang yang pasangan kita, tuh kita ketemu dengan energi yang sama. Guys, please. You know, nggak mungkin beda. Kalau mau lihat beda status sosial bolehlah, tapi energinya sama. Biasanya ada kesamaan. Banyak malah. Dan tapi kalian ngeliatnya beda-beda gitu. Jadi karena apa? Di sini ada prinsip yang kokoh. Yang akhirnya ngeliatnya beda gitu. Standar ekspektasi. Terutama dari Gemini ini perfeksionis banget nih. Baris pertama ya. Ini karena bisa vice versa. Ada yang perfeksionis salah satu di antara kalian. Punya big expectation, akhirnya kecewa sendiri. Padahal kalian sama-sama ketemu itu karena energi yang sama. I couldn't let you get close to me. Kita nggak cocok, udahlah. Gue tunggu lu ketemu sama orang lain, baru gue tinggalin lo. Kenapa? Gue nggak langsung tinggalin lu Gemini. Karena gue cinta sama lu. Tapi cinta saja ternyata tidak cukup. Lu terlalu perfeksionis. Lu melihat keunikan gue sebagai sesuatu yang berbeda. Keunikan gue sebagai sesuatu yang tidak baik. Yang gak nyaman buat lu. Jadi gue gak ngerasa lu terima gue dengan utuhnya gue. Nah ini dia, Gemini. You know what? Walaupun dia mencintai kamu, dia ingin melihat kamu sama orang lain. Karena dia tidak bisa yakin bisa membahagiakan kamu. Karena kamu punya perfeksionis ya, kamu punya standar ekspektasi yang begitu tinggi. Pada siapapun orang yang kamu cintai. Okay, Gemini. So, ya. Panjang sekali waktu yang ditunggu karena di sini Eight of Pentacles, Seven of Pentacles ini udah lama nggak komunikasi, udah diam-diam saling diam. Ini perang dingin ini udah lama sekali, bertahun-tahun. Dia hanya nunggu kamu ketemu sama orang lain dan akhirnya kalian bisa berpisah. Walaupun dia mencintai kamu, ternyata cinta tidak cukup untuk membangun dasar hubungan. Untuk jadi bertumbuh dan bahagia di sini. So I remember every detail of the day. Dia ingat detailnya saat dia lihat mungkin flirting. Ya, dia lihat situasinya. Salah satu punya tripartite relation di sini. Oke.
Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, ini deck kedua, I love you. Sudah terjawab ya, dia mencintai kamu. Tapi ya dia lebih merasa bahwa kamu akan bahagia sama orang lain, gak sama dia, karena dia gak bisa memenuhi apapun yang kamu punya ekspektasi atau harapan kamu. Oke? Arti hadir kamu, the will energy di sini. So the will energy, the word energy. The word energy di sini tentang dua orang, dunia berbeda, awal baru. Ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. So the word energy membiarkan kamu pergi. Kalian punya dunia yang berbeda. Di sisi lain kalian pernah bahagia bersama. Ini jadi momen untuk apa ya? Dia selalu ingat hal-hal baik juga sih, Gemini. The world energy ini bukan hanya hal buruk aja yang dia ingat. Karena membangun dunia kan, membangun dunia kalian berdua itu ada baik dan ada buruknya, bad or good situation. Itu dia ingat. Oke, jadi dia nggak ingat jelek kamunya aja, tapi baiknya kamu juga dia ingat di sini. Four of Wheels di sini kalian sudah tidak saling bicara, dia masih sangat posesif dengan hubungan ini, tapi kayak dia nggak berdaya di sini. Dia nggak berdaya, dia masih mencintai kamu. Ini ada yang punya tripartite relation ya, salah satu ada yang punya tripartite relation, kalau yang di baris pertama ya. So, bisa tentang dia menolak untuk menjadi yang kedua, atau dia menolak untuk ada yang kedua. Poligami di sini, poliandri di sini. Dia menolak. Tapi diam adalah cara terbaik. Ghosting, melarikan diri, menarik diri dari kamu, itu cara terbaik. Karena kalian akan selalu bertengkar, Oke. Gak cocok. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, Gemini, dia ingin jadi spesial untuk kamu tanpa ekspektasi. Oke, dan beberapa kalau tentang tripartite relation, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, ya, dia ingin menjadi satu-satunya yang kamu cintai. Jadi ketika kamu memilih untuk punya yang lain, kamu harus siap untuk melepaskan dia. Oke. Kita lihat saran dari Angel Healings untuk Gemini. My darling angels, please clarify. Saran untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadir. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Cancel, clear, delete. Use only positive words and talks as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effect of past negative thinking. Cancel, clear, delete. Archangel Michael. Cara yang positif, ucapan yang positif, pikiran yang positif untuk memanifest apapun yang kamu ingin manifest. Minta kepada malaikat pelindungmu atau divine guidance-mu untuk mengakhiri atau membatalkan hal-hal buruk yang terjadi, hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi pikiran kamu. Kamu mungkin ini ya, kenapa kamu punya ekspektasi, kenapa kamu begitu perfeksionis?
Kamu sering kecewa dalam hubungan. Dan pelajaran-pelajaran dari masa lalu itu ternyata ada sisi negatifnya untuk kamu. Selain kamu belajar menjadi seseorang yang lebih baik, tapi ada sisi negatifnya. Kamu jadi ningkatin standar kamu, ekspektasi kamu sama orang lain. Dan akhirnya kamu sangat perfeksionis. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan, kegagalan-kegagalan hubungan sebelumnya di masa lalu itu jadi pelajaran penting berharga untuk kamu sekaligus menjadi ketakutan kamu. Jadi kamu kalau ngelihat tanda-tanda gelagat-gelagat dia seperti apa beda dari ekspektasi kamu udah langsung tuh. Beberapa memang karena ada tripartite relation, poligami, poliandri. So hal-hal yang negatif yang terjadi di masa lalu itu sudah berlalu. Itu hanya bisa jadi pelajaran kehidupan. Nggak bisa kita bawa untuk kehidupan hari ini ataupun hari depan. Jadi kamu bisa minta Archangel Michael atau siapapun, whatever the names in your religious. Kamu bisa minta tolong untuk meng-cut off semua cara-cara atau pikiran negatif, ucapan negatif yang membatalkan kebahagiaan kamu. Bottom of the deck, throat chakra, ini ucapan, ada di tenggorokan. Archangel Gabriel. The angel are helping you lovingly speak your truth. Bicara yang benar, yang jujur tanpa menyakiti dengan caci maki atau merendahkan orang lain tanpa respect sama orang lain. Oke. Ucapan ya. Kadang ingin ku berkata kasar tapi aku tak mampu. Tapi di sini Gemini ucapan di sini, perkataan, throat chakra itu ada cakra tenggorokan, ucapan kita. Warna biru ya, Archangel Gabriel. Whatever the names on your religious. Tapi ya, bicaralah yang jujur. Dengan cinta, lovingly speak your truth. Bicara dengan cinta dan kasih sayang. Oke. Untuk mengekspresikan kebenaran yang kamu rasa benar. Tanpa melukai orang lain dengan ucapan yang kasar. Verbal ya. Kekerasan dalam verbal. Oke. Ya. Ini saran. Ini karena masa lalu kamu pahit. Jadi kamu kalau dibilang tuh kamu judes banget gitu. Karena apa? Ya kamu sering kecewa. Kenapa kamu punya pikiran high standard atau high level expectation di sini? Karena kamu dulu hidupnya pahit ini. Kamu gagal, pahit hidup kamu. Hubungan kamu. Tapi ya, masa yang lalu yang salah, orang yang masa sekarang yang harus tanggung jawab. Kalau dia buat kesalahan itu jadi ledakan kamu di situ. Berarti kamu belum bisa berdamai dengan keadaan di masa lalu. Berarti belum damailah hati kamu. Kamu belum acceptance, kamu belum izinkan kepahitan kamu di masa lalu untuk kamu let go, untuk kamu lepaskan di sini. Sehingga ketika dia sedikit saja melakukan kesalahan itu jadi kayak ledakan yang dahsyat banget. Jadi ketakutan kamu gitu loh. Jadi seolah-olah dia nggak boleh salah. Padahal dia mencintai kamu. Dan sampai kamu tidak bisa menyadari bahwa dia mencintai kamu, Gemini. You know what? Kamu lihat dia beda aja. Beda. Dia nggak pernah berubah. Kamu ngeliat dia gitu. Karena sampai kamu nggak sadar gitu. Nah ini masih ada kepahitan dari masa lalu. Oke. Yang mempengaruhi kebahagiaan kamu. Jadi kamu membatalkan kebahagiaan kamu karena kepahitan kamu. Kenapa bisa begitu? Karena kamu belum berdamai dengan masa lalu. Oke, masih banyak sampah di alam bawah sadar kamu yang seharusnya kamu lepaskan. Berdamai. Apa ya, kalau berdamai itu kayak agak sulit dipahami. Damai dengan masa lalu kamu. Oh ya, memang masa lalu saya gagal. Iya, waktu itu memang saya gagal. Dulu saya disakiti terus, pahit hidup saya.
Nona, boleh kamu damai, terima itu dengan damai. Kalau enggak ya kayak gini nih, pahit hidupnya, rasanya pahit. So kita lihat dari orakel Lightworker Gemini, arti hadir energi Mei 2022. Please clarify, please clarify. Sorry, bukan Mei ya, Juni. Energi Juni 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, Madali Angels. Thank you, thank you, thank you. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Di sini ada trust in the plan, percaya pada rencana dari Sang Pencipta. Sang Pencipta ada di pikiran kita, di hati kita. Dia berikan cahaya dalam hidup kita. Oke, so percaya dengan rencana dari semesta, semuanya untuk mendewasakan kamu, membuat jiwa kamu bertumbuh. Banyak orang merasakan hidup pahit, semuanya ada sisi pahit dalam hidup mereka. Tapi apa ya, kayak kita menggenggam pahit itu adalah keputusan yang membahayakan diri kita sebenarnya. Kita lagi nyiksa diri kita sendiri. So mungkin kamu bisa lepaskan pahit yang kamu rasakan tanpa melupakan belajar untuk. Jadi kamu tuh belajar untuk memaafkan, untuk menerima pahit itu dan melepaskan kepahitan itu, kayak itu proses yang dalam banget buat kamu. Oke, dan itu nggak mudah. Iya, itu nggak mudah. Siapa bilang mudah? Tapi di sini percaya pada rencana Sang Pencipta. Kita positive thinking dengan rencana masa depan yang takdir kita, yang direncanakan oleh Sang Pencipta. Itu jauh lebih baik, jauh lebih optimis untuk mengimani hal-hal baik dalam hidup kita. Jauh lebih baik daripada kita genggam pahit hidup ini. Sangat berbahaya untuk jiwa kamu, Gemini. Bottom of the deck, Master Healing. Pemulihan diawali dari pikiran yang positif dan hati yang bercahaya di sini. Hati yang bercahaya adalah hati yang mampu memaafkan, terutama mulai dari pikiran. Melepaskan pikiran-pikiran negatif. Kita jahat loh sama diri kita sendiri kalau kita negative thinking. Itu kita lagi nyiksa diri kita. Cakra ke-7 ya, sama cakra ke-4. Makanya kamu jadi kelihatan judes, galak di sini, karena kamu pahit. Saya kalau misalnya ketemu sama orang yang galak banget gitu, saya cuma nanya doang satu, udah ributnya udah kayak galak banget, melotot begitu ngomongnya. Itu saya ngerasa kayak orang ini banyak masalah ya ternyata gitu. Pasti saya ngomong di hati saya gitu. Oke. Kita baru ngomong satu, dia meledak-ledak gitu, kayak sensitif banget. Oh, dia punya banyak masalah. Ini sampahnya banyak di alam bawah sadarnya. Itu yang pasti terpikirkan oleh saya. Gitu. Nah, itu kamu tuh kayak gitu. Baru diomongin satu, kamu udah galak banget gitu. Itu kamu punya masalah yang sangat banyak, yang belum bisa kamu lepaskan, kamu belum bisa berdamai, dan hati kamu belum damai, belum menemukan pure of love, cinta yang murni. Dan itu hanya ada dari Sang Pencipta. Oke, so itu aja sih. Mudah-mudahan ini saran ya. Jadi tidak ada berguna kita menggenggam rasa pahit. Tidak ada yang berguna dari sisi diri kita, bahkan dari sisi pertumbuhan jiwa kita. Sejatinya itu sedang membahayakan jiwa kamu sendiri. Itu aja, tidak resonate untuk semua Gemini. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.